puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND HKBP, nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum pertama sampai hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami,
dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lagu pujian dari Kor Punganina.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat 28. Kita baca secara responsoria. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan pujian dari remaja Naposo.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor dari Pungan Lansia, kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom, Bapak Ibu serta semua jemaat yang hadir pada saat ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita dengarkan warta jemaat yang ada pada minggu ini. Yang pertama, umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Apen kedua. Topik minggu, persiapkan jalan untuk Tuhan. Dalam bahasa Batak, Paulihamu dalan ni Jehovah. 2. Jemaat yang baru. Mulai minggu hari ini 8 Desember 2024 telah menjadi jemaat Gereja HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, keluarga Amang Sintua, Gerjan Insani Sipayung, Inang Mori CM Borus Regar SP, dan satu orang anak Mark Geri Sipayung. Mereka datang dari Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS.
Jemaat Persiapan Sriwijaya Resort Palembang Distrik 6. Sekarang mereka tinggal di perumahan Gelora Badoka Indah, Blok E2 nomor 12, Jalan Daeng Ramang, masuk wilayah 1. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang baru. Kepada jemaat yang baru dimohon berdiri. Ya, terima kasih. Inilah jemaat kita yang baru. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Amanginang. Ketiga, pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini yang berkhotbah di gereja kita yaitu Pendeta Mikael L.G. Taruk Labi STH, Pendeta Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 4. Pelayanan Inang Diakones E. Boru Sinaga. Di ibadah minggu yang akan datang tanggal 15 Desember 2024 yang berkhotbah di gereja kita adalah Inang Diakones E. Boru Sinaga. 5. Persembahan pujian Naposo HKBP Tamarunang. Dalam rangka pencarian dana Natal Remaja Naposo Bulung gereja kita, maka setelah ibadah minggu mereka akan mempersembahkan pujian di depan altar. Marilah kita turut berpartisipasi di kegiatan ini. 6. Perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang pada tanggal 14 Desember 2024 mulai pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh remaja Naposo Bulung di kegiatan tersebut. Dalam perayaan tersebut juga diundang punguan ama, punguan ina, punguan lansia. Gereja kita akan memberikan pujian kor. 7. Gladi bersih Natal anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada seluruh orang tua dan anak sekolah minggu HKBP Tamarunang bahwa akan dilaksanakan gladi bersih perayaan Natal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 mulai pukul 16.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak sekolah minggu dalam kegiatan tersebut. 8. Perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Tamarunang pada hari Minggu 15 Desember 2024 mulai pukul 18.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak sekolah minggu di kegiatan tersebut. Dalam perayaan itu juga diundang punguan ama, punguan ina, dan punguan lansia gereja kita untuk memberi pujian kor. 9. Iuran tahun 2024 atau persembahan bulanan. Diberitahukan kepada seluruh ruas HKBP Tamarunang supaya mengingat melaksanakan kewajibannya ke gereja yaitu membayar iuran tahun 2024 atau persembahan bulan. Pembayaran bisa melalui rekening gereja kita atau ke perhalado wilayah masing-masing. Adapun persentase pembayaran iuran tahun atau pembayaran bulan HKBP Tamarunang sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Wilayah 1 yang sudah membayar 87,50% atau 21 KK, yang belum 12,50 atau 3 KK. Jumlah KK wilayah 1 24 KK. 2. Wilayah 2 yang sudah membayar 58,33% atau 21 KK.
yang belum membayar 41,67% atau 15 KK. Jumlah KK 36 KK. Wilayah 3 yang sudah membayar 55,56% atau 25 KK. Yang belum membayar 44,44% atau 20 KK. Jumlah KK di wilayah 3 45 KK. Baptisan kudus. Gereja akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat yang belum dibaptis pada tanggal 26 Desember 2024 atau pesta Natal kedua. Oleh karena itu, kepada orang tua yang anaknya yang belum dibaptis dapat menghubungi Parhalado wilayah masing-masing dengan membawa fotokopi akte lahir atau surat keterangan lahir dan akta nikah atau pamasumasuon. 11. Undangan perayaan Natal PT Pelindo Makassar. Gereja melalui pengurus pengumuman AMA HKBP Tamarunang menerima undangan untuk menghadiri sekaligus membawakan pujian di perayaan Natal PT Pelindo Makassar yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 masuk pukul 16.00 WITA, bertempat di Hotel The Rindra, Jalan Metro Tanjung Bunga. Diharapkan partisipasi pengumuman AMA HKBP Tamarunang di kegiatan tersebut. 12. Belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi pada hari ini, Minggu 8 Desember 2024 masuk pukul 15.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. 13. Persembahan ke depan. Di ibadah minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 14. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit. Agusta Christine Borusianipar, wilayah 3 dirawat di rumah. 2. Mangsitua Ade Siregar, wilayah 2 dirawat di rumah. 3. Si Anipar, wilayah 3 dirawat di rumah. 4. Nyonya J. Hutapea, HR Boru Huta Barat, SPD, wilayah Sada, dirawat di rumah sakit otak dan jantung Pertamina. 15. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai dengan 8 Desember. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. DRJ Borusi Manungkalit, lahir pada 2 Desember, wilayah 1. 2. NA Borusi Tumorang, lahir 2 Desember, wilayah 1. 3. Nyonya Sintua Panjaitan P. Borusi Torus, 2 Desember, wilayah 2. H. Gultom, 3 Desember, wilayah 2. RRG L. Tobing, 5 Desember, Parepare. CE E. Subayak SH, tanggal 7 Desember, wilayah 2. JC Epesus Sada, Hagabeon Sihombing, anak sekolah minggu, tanggal 7 Desember, wilayah 1.
RAR Sinaga SE 8 Desember wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 2 sampai dengan 8 Desember. Jemaat yang merayakan keluarga Sintua Cihasi Hombing SE Inang Boru Panjaitan 7 Desember wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 17. Jemaat yang datang dalam beribadah. Minggu 1 Desember 2024, ibadah di gereja ini 135 orang. Minggu 1 Desember 2024, ibadah sekolah minggu 52 orang. Yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena di sepanjang perjalanan kehidupan kami Engkau begitu luar biasa. Dan di saat ini Tuhan izinkan kami untuk bersama ada di dalam ibadah minggu memperingati masa raya Advent yang kedua. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Dan di saat ini kami sedang mempersiapkan diri kami, dan kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dan yang kami dengarkan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayat 5. Izinkan saya membacanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan berkata begini, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh